Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi kita yang pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Oke, silakan pimpin ke atas. Berdiri semua yuk, silakan. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelumnya kita belum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran. Oke, semuanya berdiri, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Amelia, Anasti, Azalia, Hiskia, Salsa, Rumonda, Saskia, udah tadi, Saputri, Jonathan, Hadir, Bu. Andrian. Hadir, Bu. Pembahasan termokimia akan tetapi dengan submateri yang berbeda. Kalau kemarin waktu pas pertemuan pertama dan kedua kita membahas tentang termokimia mengenai energi, suhu, lingkungan, dan kalor. Kemudian pertemuan yang kedua kita mempelajari tentang reaksi eksoterm, endoterm, dan persamaan termokimia. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah bagian termokimia, tapi lebih spesifiknya mengenai perubahan entalpi standar dan jenis perubahan entalpi. Tapi sebelumnya, Ibu sampaikan dulu kompetensi dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk KI 1 dan KI 2-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Artinya dari kompetensi intinya adalah kita dituntut sebagai peserta didik harus berperilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Kemudian KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian Keep it together.
kemudian perubahan entalpi pembakaran, perubahan entalpi penetralan standar, perubahan entalpi penguapan standar, perubahan entalpi penggabungan standar, perubahan entalpi penyuginan, perubahan entalpi pelarutan standar, kemudian ada itu yang dimaksud dengan kalorimeter apa, hukum Hertz dan energi ikatan. Tapi sebelumnya kita pelajari adalah apa sebenarnya arti entalpi itu. Oke, entalpi adalah besarnya energi yang diukur pada tekanan tetap. Artinya dalam persamaan termokimia itu tidak lepas kaitannya dengan kata entalpi. Karena dalam persamaan termokimia itu adalah menghitung besarnya energi yang diukur pada tekanan tetap. Tapi sebelumnya, kembali kita ke materi yang sebelumnya. Kalau berhubungan sama termokimia pasti ada dua reaksi, yaitu reaksi eksoton dan endoton. Kalau reaksi eksoton reaksi apa dia nak? Iya, melepaskan. Sedangkan kalau dia reaksi endoton adalah reaksi pembakaran. Jadi semua entalpi yang akan kita bahas ini itu tidak lepas hubungannya dengan persamaan reaksi ketika kita ketemuan yang satu dan kedua. Bisa kita baca di situ ada beberapa besarian entalpi reaksi, besarnya entalpi menyatakan reaksi, perubahan entalpi standar. Oke. Perubahan entalpi standar atau delta H merupakan perubahan entalpi reaksi yang diukur pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Pertemuan yang lalu ini juga sudah sempat dibahas dasar-dasarnya aja bahwasannya perubahan entalpi itu diukur pada temperatur 290 K, artinya suhunya ya, dan tekanan 1 atmosfer disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi atau delta H. Persamaan termokimia selain menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk juga menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan. Kalau dibebaskan kan termasuk reaksi apa nak? Ya, eksoton. Atau diserap pada reaksi itu dalam satuan kilojoule atau dalam molar kilojoule per mol. Berarti kalau perhatikan semua ke depan ya. Perhatikan ke depan. Di situ ada contoh pembentukan NH3. Ini apa nih nak? Berarti ini senyawanya. Kalau dikatakan pembentukan, artinya untuk membentuk suatu senyawa berarti dia terdiri dari beberapa atom. Oke, ada atom apa nih di sini? N dan H. Oke, kalau berdasarkannya N itu merupakan atom diatomis, artinya dia ada ininya. Itu merupakan atom diatomis. N2 ditambah H2, NH3. Oke, di sini berapa koefisiennya? Di sini 1. Jadi belum setara. Oke, di sini hanya berapa? 2. Di sini 3. Sudah setara nak? Belum. Oke. Oke, perhatikan dulu ke depan. Di situ ada tiga bagian pengisian. Ada 3 kompas. 3 kompas. Oke, ada 4. Yang pertama untuk entalpi pembentukan standar. Nampak? Itu dikerjakan oleh kelompok 1. Nampak? Kemudian halaman selanjutnya entalpi penguraian standar. Nampak? Itu untuk kelompok 2.
Cadillac dreams, driving down Pico, it's 103. Ready my life, cause this what I want. Ini kelompok berapa? 4. Oke, nanti yang satu buka sama ini, yang satu bakal pegang sama kalian ya, nak? Tell me something. When we get older, never find out. But are we still certain? Cigarette sky. Mana satu suplemen dari mana? Satu lagi. Nomor 625 ini kan? Oke, yang ini tak kalah berapa dari yang ini. Yang 0,625 ini dapatnya dari mana? Satu itu apanya? Molnya. 16 itu apanya? Iya. Jadi paham ya? Iya, Pak. Jadi sekarang ibu tanya, kalau misalnya dalam setiap pembentukan MKP standar itu terbentuk dalam berapa nomor? Sah? Satu. Makanya tadi di situ dikatakan ya itu kan tadi di situ dikatakan yang diketahui gramnya kan? Nah, itu setiap gram bahan bakar, artinya gram diketahui, kemudian molekul relasi itu diketahui ya. Kalau yang ini harus dijalankan. Jadi di sarannya. Oke. Karena reaksi sebelah kiri sama sebelah kanan harus sama, harus setara. Betul anak. Gimana baiknya? Aura. Nanti tulisan siap-siap ya. Calon dokter ya. Tangkapan matanya juga. Yang mana? Kemudian itu siap balik mencari ya. Jadi nanti kembali. Mana? Satu bagian pas. Coba bisa dulu. CO. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau flashback mengenai pelajaran kita yang kita bahas tadi mengenai beberapa jenis entalpi, apa itu entalpi pembakaran, entalpi pembakaran, pembentukan, dan yang lain. Oke, untuk mengingat materi yang kita tadi, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pahami apa yang kita pelajari tadi, Nak? Sudah bisa dipahami? Kalau gitu
dimaksud dengan entalpi adalah besarnya energi yang diukur pada tekanan kita. Oke, yang dimaksud dengan entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan, kita silakan isi ya. Entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada kandungan semua senyawa dari sebelumnya dan sebelumnya dapat diukur dengan keadaan sebelumnya. Oke, yang terakhir, entalpi penguraian. Penguraian, oke silakan nak. Perubahan yang terakhir dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian satu mol senyawa menjadi penyusun yang diukur pada keadaan standar. Oke, kita pertama mereka. Seperti yang kita yang tadi dijelaskan di media yang dibuat bahwasanya ada 8 itu ya jenis perubahan entalpi. Cuman untuk ini kita bahas yang ibu tanyakan sama kalian 3 aja. Karena pada dasarnya seperti yang dikatakan tadi rata-rata yang soal itu biasa 3. Cuman bukan berarti yang sisanya itu kita nggak pelajari, harus dipelajari. Cuman untuk pertemuan selanjutnya kita perdalam lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum kita akhir pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa silakan. Berdiri. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali nak.